Kami dari kelompok 1 Matematika kelas 4B akan membahas latihan soal 5.1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiani Srinazain, dan di sini anggotanya ada Anissa Salsabila, Poppy Dalama Zain, Octavia Lares, dan Hilma Amalia Mehri. Nah, referensi dari pembahasan soal kali ini adalah dari buku Bertel, Robert J. and Donald R. Shelbert, Introduction to Real Analysis. Nah, berikutnya di sini adalah landasan teori yang kami gunakan dalam pembahasan soal latihan 5.1 ini. Landasan teori ini akan disampaikan oleh rekan saya, Hilma Amalia Mary. Kepada Hilma, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Alfia atas pembukaannya. Karena kami dari kelompok 1 ini membahas latihan 5.1 nomor 5 dan nomor 11, jadi beberapa landasan teori yang kami pakai. Yang pertama ada teorema 4.24 buku Bartel, misalkan A subset. Boleh di next, Alfi. Misalkan A subset R, F dan G adalah fungsi-fungsi dari A ke R, dan misalkan C subset R titik cluster dari A. Selanjutnya, misalkan B subset R, terdapat dua kondisi. Yang pertama, yang A jika limit X ke C F sama dengan L dan limit X ke C G sama dengan M, maka limit X ke C F plus G sama dengan L plus M. Limit X ke C F dikurang G sama dengan L dikurang M. Lalu kondisi yang kedua yaitu, boleh di next, jika H didefinisikan sebagai suatu fungsi dari A ke R, Hx tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen A, jika limit X ke C H sama dengan H besar tidak sama dengan 0, maka limit X ke C F per H sama dengan L per H. Oke, sebelum dilanjut saya koreksi dulu ya. Itu C dan B itu bukan subset dari R, tapi suatu unsur di R. Jadi C elemen R dan B elemen R gitu ya. Terus tadi kamu bacanya limit X ke C. Lebih tepatnya adalah limit X menuju C. Oke, dilanjut. Baik, Ibu, terima kasih atas perbaikannya. Selanjutnya, teman-teman semua, landasan teori yang kami pakai yaitu definisi 5.11 buku Bartel, di mana misalkan A subset R, F didefinisikan sebagai suatu fungsi A ke R, dan misalkan C elemen A, dikatakan F kontinu di C jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga jika X adalah sebaran titik di A, di mana jarak X ke C kurang dari delta, maka jarak Fx ke Fc kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya untuk landasan teori berikutnya ada remark yang akan dibacakan oleh rekan saya, Poppy Dalama Zain. Untuk Poppy Dalama Zain, dipersilahkan. Nah, terima kasih kepada Saudari Hilma. Oke, selanjutnya remark halaman 125 sampai 126 buku Bartel. Jika C elemen A merupakan titik klaster dari A, maka pembandingan dari definisi 4.1.4 dan 5.1.1 menunjukkan bahwa F kontinu pada C jika dan hanya jika kondisi yang pertama, Fc sama dengan limit X menuju Cf. Jadi, jika C titik klaster dari A, maka agar kondisi 1 berlaku, maka 3 kondisi harus dipenuhi agar F kontinu di C. Yang pertama, F harus terdefinisi pada C, dengan demikian Fc dapat diketahui. Yang kedua, limit dari F harus ada dalam R, dengan demikian limit X menuju C, Fx dapat diketahui. Dan yang ketiga, kedua nilai ini harus sama. Kondisi yang kedua, jika C bukan titik klaster dari A, maka terdapat lingkungan P delta dari C, sedemikian sehingga A iris P delta dari C sama dengan himpunan C. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu fungsi F kontinu secara otomatis pada titik C elemen A yang bukan titik klaster dari A. Titik-titik tersebut ini sering disebut sebagai titik-titik terisolasi dari A. Titik-titik ini kurang menarik untuk dibahas, karena titik-titik ini tidak memiliki hubungan dengan proses yang membatasi.
Karena kekontinuan secara otomatis untuk titik-titik terisolasi ini, secara umum kita akan menguji kekontinuan hanya pada titik-titik klaster. Jadi kita akan memandang kondisi satu sebagai karakteristik untuk kekontinuan pada C. Oke, sebelum dilanjut, itu yang kalimat titik-titik ini kurang menarik untuk dibahas karena titik-titik ini tidak memiliki hubungan dengan proses limit, bukan proses yang membatasi. Bu, baik Bu, terima kasih. Oke, dilanjutkan. Selanjutnya, untuk pembahasan soal 5.15 akan disampaikan oleh Saudari Lalas. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Sofi. Selanjutnya saya membahas mengenai soal 5.1.5. Let F be defined for all X element R, di mana X tidak sama dengan 2, by Fx sama dengan X kuadrat plus X min 6 dibagi X min 2. Can F be defined at X sama dengan 2 in such a way that F is continuous at this point? Pembuktiannya, premisnya, yaitu misalkan F didefinisikan untuk semua X elemen R, di mana X tidak sama dengan 2, dengan Fx sama dengan X kuadrat plus X min 6 dibagi X min 2. Tujuannya akan ditunjukkan F dapat didefinisikan di X sama dengan 2 sedemikian sehingga F kontinu di titik tersebut. Pembuktian. Karena domain fungsi perluasannya adalah seluruh bilangan real, maka untuk mendefinisikan F sehingga F kontinu di titik X sama dengan 2, kita perlu periksa apakah limit X menuju 2 dari Fx ada atau tidak. Jika kita membiarkan Fx itu sama dengan Fx dibagi Hx, di mana Fx sama dengan X kuadrat plus X min 6, dan Hx sama dengan X min 2 untuk X elemen R, itu kita tidak bisa menggunakan teorema 4.2.4 yang B untuk mengevaluasi limit X menuju 2 dari Fx dibagi Hx, karena nilai H sama dengan limit X menuju 2 dari Hx sama dengan limit X menuju 2 dari X min 2 sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Oke, sebelum ke halaman itu bukan jika kita membiarkan, tapi jika kita memisalkan gitu ya. Itu kan kamu dari let kan bahasa Inggrisnya? Iya, Ibu. Memisalkan, Ibu. Memisalkan atau mendefinisikan juga boleh. Tapi jangan Fx sama dengan Fx per Hx, tapi Gx lah salah satunya. Oh, biar beda ya, Bu? Baik, Ibu. Enggak, itunya benar Fx, tapi kan yang Fx yang atasnya yang kamu ganti dengan Gx. Yang X kuadrat tambah X kurang 6 itu nanti diganti dengan Gx. Baik, Ibu. Ibu izin bertanya, berarti di sini Fx sama dengan Fx per Hx, di mana Gx bukan sama Fx, dengan... bukan Fx, oh, ya. Gx per Hx. Iya, berarti di mana Gx sama dengan X kuadrat ditambah X min 6 ya, Bu? Iya. Oke, terima kasih. Di mananya diganti dengan ya, di mana itu buat kata ganti tempat biasanya. Oke. Namun, jika X-nya tidak sama dengan 2, maka berikut ini bisa kita jabarkan, yaitu X kuadrat plus X min 6 dibagi X min 2 sama dengan X min 2 kali X plus 3 per X min 2. Ini bisa kita sama-sama coret ya, yang X min 2-nya, sehingga sisa X plus 3. Oleh karena itu, sekarang kita mempunyai limit X menuju 2 dari Fx sama dengan limit X menuju 2 dari X kuadrat plus X min 6 dibagi X min 2, ini
sekarang kita ganti menjadi X plus 3 di bawahnya, yaitu limit X menuju 2 dari X plus 3 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi karena limitnya yang tadi itu ada, maka kita dapat mendefinisikan F ini kontinu. Mendefinisikan F suatu fungsi dari RKR sebagai Fx sama dengan X kuadrat plus X min 6 dibagi X min 2 dengan X tidak sama dengan 2, Fx sama dengan 5, di mana X sama dengan 2. Maka nilai limit X menuju 2 dari Fx sama dengan 5, yaitu F2. Jadi, F kontinu di X sama dengan 2. Oke, bentar saya koreksi dulu ya. Maka kita dapat mendefinisikan, maka untuk ini ditambahkan dengan cara, mana nih, annotation. Tambahkan kata dengan cara gitu ya, dengan cara mendefinisikan gitu ya. Atau ini membuat ini maka kita dapat membuat F continue dengan cara mendefinisikan F sebagai ini. Ini langsung aja sama dengan F2 gitu. Baik, Ibu. Jadi F continue di X sama dengan 2. Oke. Boleh dilanjut ke kelompok berikutnya. Baik, Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Alfiah Misteri Nazain. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami pembahasan 5.1.5. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya, kalau ada landasan teori yang disampaikan yang belum disampaikan kelompok 1 aja. Maaf, Ibu sudah muncul belum ya? Sudah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 ingin mempresentasikan pembahasan soal pada bab 5.1 di buku Bartel. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dahulu. Pertama-tama, nama saya Naswa Aisyah Pratiwi, dan teman saya ada Festriasis Kaulandari, Mega Maulina, Afnenda Ramalia Hidayat, dan Zarifah. Next. Nah, referensi yang kita ambil itu dari buku Bartel, karya Robert G. dan Donald R. Sherbert, Introduction to Real Analysis, Volume 2, New York Wiley, tahun 2000. Selanjutnya akan dibacakan landasan teori oleh Saudara Mega Maulina. Kepada dipersilakan. Baik, di sini kelompok kami menggunakan menggunakan definisi 5.1.1 yang telah dibacakan oleh kelompok 1. Selanjutnya, teorema 5.1.3 yaitu kriteria barisan untuk kekontinuan fungsi F dari A menuju R kontinu di titik C elemen A jika dan hanya jika untuk setiap barisan XN di A yang konvergen ke C, barisan F XN konvergen ke FC. Oke, kalau, sorry, saya ralat ya. Fungsi F dari A ke R dibacanya gitu ya, bukan A menuju R. Kalau menuju kita gunakan untuk limit, tapi kalau untuk fungsi kita pakai ke gitu ya, dari A ke R gitu ya. Baik, Ibu. Selanjutnya, yang kita gunakan adalah example 5.2.3. Yang A, fungsi polinomial adalah fungsi kontinu di R. Yang B, fungsi sin adalah fungsi kontinu di R. Yang C, fungsi cos adalah fungsi kontinu di R. Yang N, fungsi tan, kotangen, sekan, kosekan adalah fungsi kontinu, di mana fungsi-fungsi tersebut terdefinisi. Selanjutnya, teorema 5.2.5, misalkan A subset dari R, fungsi 52-nya nanti aja, kita masih bahas 51.
Ya, baik Ibu. Selanjutnya kita gunakan teorema 2.2.3 ketaksamaan segitiga. Jika A, B elemen R, maka mutlak A ditambah B lebih besar dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Selanjutnya, lanjut ke pembahasan soal latihan 5.1 nomor 10 akan dijelaskan oleh Afnenda. Baik, terima kasih Saudari Mega. Saya akan melanjutkan pembahasan bab 5.1 yaitu fungsi kontinu, di mana soal yang kami gunakan adalah latihan 5.1 nomor 10 yang berisi show that the absolute value function fx sama dengan mutlak x is continuous at very point c elemen R. Lanjut, untuk solusinya, premis yang kami gunakan adalah misalkan fx sama dengan mutlak x adalah fungsi nilai mutlak, dan yang akan dibuktikannya adalah fx sama dengan mutlak x adalah fungsi kontinu di setiap titik c elemen R. Untuk pembuktiannya, yang pertama kita misalkan A, B elemen R. Berdasarkan teorema 2.2.3 yaitu ketaksamaan segitiga, maka dapat ditulis mutlak A sama dengan mutlak A dikurang B ditambah B. Kurang dari sama dengan mutlak A dikurang B ditambah mutlak B. Kita juga dapat menuliskan dengan mutlak A dikurang mutlak B, kurang dari sama dengan mutlak A dikurang B. Dan untuk yang mutlak B-nya dapat kita tulis dengan ketaksamaan segitiga, yaitu mutlak B dikurang A ditambah A, kurang dari sama dengan mutlak B dikurang A ditambah mutlak A. Lalu dapat juga ditulis dengan mutlak B dikurang A ditambah A, kurang dari sama dengan mutlak A dikurang B ditambah mutlak A. Dan hasilnya dari mutlak B itu dapat ditulis mutlak B dikurang A dikurang mutlak A, kurang dari sama dengan mutlak A dikurang B. Selanjutnya, untuk ketaksamaan segitiga ini menggunakan teorema 2.2.3 poin B, kita dapat menuliskan dengan plus minus dalam kurung mutlak dari A dikurang mutlak B, kurang dari sama dengan mutlak A dikurang B. Atau mutlak dari mutlak A dikurang mutlak B, kurang dari sama dengan mutlak A dikurang B. Untuk C elemen R, kita diberikan sembarangan epsilon lebih besar dari 0, kita pilih deltanya sama dengan epsilon. Lanjut. Maka di sini X elemen R dari mutlak X dikurang C kurang dari delta, di mana mutlak dari Fx dikurang Fc-nya sama dengan mutlak dari mutlak X dikurang mutlak C. Kurang dari sama dengan mutlak X dikurang C, atau bisa kita tulis dengan kurang dari delta, di mana tadi deltanya sama dengan epsilon. Oleh karena itu, berdasarkan definisi 5.1.1, di mana F ini kontinu di C elemen R. Maka F ini kontinu pada setiap titik di R. Oke, balik ke halaman sebelumnya. Oke, silakan dikomentari dulu sama yang lain sebelum saya komentar. Ada yang mau dikomentari? Kalau ada yang mau komentar, nanti masuk ke poin keaktifan ya. Nanti silakan dilaporkan ke Najib yang aktif siapa saja. Sistem penilaian sama kayak yang di Andriol 1 ya. Jadi keaktifan itu masuknya poin bonus. Jadi itu di luar yang 100%. Jadi itu bisa angkat ke nilai kalian. Nilai maksimum akan diperoleh oleh yang paling aktif. Ada yang mau komentar sebelum saya komentari? Mau tanya sih, Bu.
Ya, silakan. Itu dia kenapa jadi plus minus ya, Bu? Coba dijelaskan itu kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih Tamara untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab ini kenapa plus minus mutlak A dikurang mutlak B. Jadi kan dari di atas sudah didapatkan ya kalau misalkan. Coba ini ditulis kamu sambil annotation kali ya, kamu sambil coret-coret kali. Ibu maaf, tapi saya pakai HP Bu. Jadi kalau misalkan Ini saya kasih 1, ini dikasih 2 gitu ya. Iya, Bu. Coba 1 dikurang 2 diperoleh apa kalau yang 1 dikurang 2? 1 dikurang 2 jadi 0 kecil sama dengan 0 ya? Coba 1 itu kan kita punya apa? Mutlak A dikurang mutlak B, kurang dari mutlak A dikurang B. Kemudian min A ditambah B gitu ya. Caranya gimana kalian memperoleh ini? Kesimpulannya dari mana ini? Oh, oke. Dari 1 kan punyanya ini kan, ini dari 1, ini dari 2. Ini sendiri, yang 2 ini sendiri bisa diperoleh apa sih ini? Min? Hubungannya 1 ke 2. Min mutlak A dikurang mutlak B, Bu. Gitu kan? Gini kan? Iya, Benar Bu. nggak? Sorry, ini kurang maksudnya. Yang kedua, yang 2 ini bisa sama saja dengan nulis bahwa ini mutlak A dikurang mutlak B. Benar nggak? Kan min A, min B plus B. Gitu kan? Nah, jadinya ya udah. Berarti kalau A kurang B dari 1 kita tahu ini. Ngambil yang ini dari 1, terus yang negatifnya ini dari 2. Jadi ini sebenarnya dari 1 dan 2. Oke. Nah, karena nilai dia baik negatif atau positif sama, gitu ya, kondisinya sama. Ingat nilai mutlak dari bilangan, ini kan mutlak A kurang B, ini anggap saja nilainya adalah X. X itu nilai mutlaknya berapa sih? Min X atau X, gitu kan ya. Intinya nilai mutlak itu adalah fungsi yang membuat suatu bilangan menjadi non-negatif, gitu ya. Kalau bilangannya, ini berlaku min X kalau apa? Kalau X-nya? Kecil 0, Bu. Kecil dari 0. Dan sama dengan X kalau X-nya? Besar sama dengan 0. Intinya dia menon-negatifkan gitu ya. Ya udah, karena ini baik nilai positif dari si A, nilai mutlak A dikurang B, ataupun ketika dia negatif nilainya tetap kurang dari sama dengan mutlak A kurang B, berarti ya nilai mutlaknya ini bisa kita jadikan, berarti nilai mutlaknya pun akan kurang dari A kurang B. Karena ingat nilai mutlak dari si A dikurang B itu sama dengan apa? Menurut definisi ini. Apa Tamara? Berarti kita pandang aja kasusnya. Kalau sama dengan? sama dengan 0, Bu. Enggak. Ingat ini kalau ini X, tadi ingat nilai mutlak X adalah? X atau min X. X kalau? X lebih besar dari sama dengan 0. X-nya ini ya. Ini berarti nilai mutlaknya adalah mutlak A kurang mutlak B. Kalau mutlak A dikurang mutlak B itu nilainya kecil dari 0, besar sama dengan 0. Atau min mutlak A tambah mutlak B kalau Mutlak A. si mutlak A kurang mutlak B itu kecil sama dengan kecil dari 0.
Oke. Baik, Ibu. Sudah terjawab, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, selanjutnya. Oke, ingat tadi tujuannya. Bentar, saya geser dulu. Oke, tujuannya tadi kan ini ya. Fungsi kontinu di setiap titik C elemen R. Berarti ini kalian, ini untuk nggak salah sih, tapi biar lebih rapi aja. Berarti ini ambil sembarang C elemen R dan epsilon besar dari 0. Baru pilih delta sama dengan epsilon. Oke. Selanjutnya, halaman berikutnya. Oke. Coba tadi mau dibuktikan apa sih? Tujuannya X continue di setiap titik di C gitu ya. Yang akan dibuktikan apa itu? Berarti akan dibuktikan bahwa kalau X kurang C kecil dari delta, maka X kurang C, Fx dikurang Fc kurang dari epsilon gitu kan? Tujuan kita apa sih? Akan dibuktikan apa? Jika mutlak X min C kurang dari delta, maka berlaku mutlak Fx dikurang Fc kurang dari epsilon gitu kan ya? Iya, Bu. Berarti kalian baru misalkan dulu di sini. Misalkan mutlak X kurang C kecil dari delta. Baru maka mutlak Fx dikurang Fc sama dengan, baru masuk ke sini, ini dasarnya ini apa ini? Definisi pengaitannya tadi kan tadi definisi Fx-nya adalah mutlak X tadi kan ya? Definisinya. Iya, Bu. Fx-nya jadi mutlak X, si Fc-nya jadi mutlak C. Tadi terus dari sifat yang sudah dibuktikan bahwa nilai mutlak yang ini akan kurang dari X kurang C. Nah, X kurang C ini sendiri, ini kecil dari delta. Dan tadi kita pilih delta sama dengan epsilon. Oke, baru kesimpulannya. Jadi apa? Karena apa? Karena untuk setiap epsilon besar dari 0, apa? Terdapat delta besar dari 0. Demikian sehingga apa? Jika mutlak X min C kecil dari delta, berlaku bahwa nilai mutlak Fx dikurang Fc kecil dari epsilon, maka berdasarkan definisi 511, F continue di C elemen R. Terus, karena C elemen R sembarang, maka F continue di setiap titik di R. Pada setiap titik di R, gitu ya. Oke. Dicatat ya koreksiannya sebelum dilanjut. Kalian foto atau apalah, karena saya nggak janji ngasih rekaman. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih atas pengoreksiannya. Oke, udah? Kalau sudah, lanjut ke kelompok selanjutnya. Iya, Bu, sudah. Sekian dari kelompok B2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke kelompok B3. Izin share screen ya, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengantar analisis real 2 yang beranggotakan Najib Rindo Sandika, Muhammad Misbah Effendi, Haikal Akbar, Dafa Al-Ahdan, serta Rama Ardiansyah. Next. Pada pembahasan aja kali yang ini. Oke.
Langsung ke teori, tapi yang belum dijelaskan kelompok sebelumnya. Karena kami memakai landasan teori yang sudah dijelaskan kelompok 2, Bu, yang 5.13. Langsung ke pembahasan soal saja, Bu. Iya. Langsung ke pembahasan soal. Tadi yang definisi penyebelahan fungsi kayaknya belum deh. Itu buat 5.2, Bu. Oh, 423 buat 5.2. Oke, ya udah, nanti aja. Langsung ke problem latihan 5.1 nomor 8 yang akan disampaikan oleh Dafa Lakda. Terima kasih atas kesempatannya, Saudara Haikal. Kali ini saya akan menjelaskan soal latihan nomor 8. Misalkan fungsi f, R ke R, continue di R, dan misalkan himpunan S didefinisikan oleh X elemen R, yang mana fx sama dengan 0, itu himpunan 0 dari F. Dan jika misalkan barisan xn di S, dan X sama dengan limit xn, maka tunjukkan X elemen himpunan S. Premisnya, lanjut. Premisnya misalkan fungsi f, R ke R itu continue di bilangan real, dan misalkan himpunan S didefinisikan oleh X elemen R, yang mana fx sama dengan 0, itu himpunan 0 dari F, dan misalkan barisan xn di S, dan limit xn sama dengan S, sama dengan X. Akan dibuktikan X elemen himpunan S. Pembuktiannya, ambil sembarang titik C elemen bilangan real karena limit barisan xn sama dengan X dan F continue di C, maka berdasarkan teorema 5.1.3 kriteria barisan untuk kekontinuitas, limit barisan fxn sama dengan fx. Lalu, kemudian karena barisan xn ada di S, maka fxn sama dengan 0 untuk setiap bilangan asli n. Diperoleh limit barisan fxn sama dengan fx sama dengan 0. Sehingga kita dapati X elemen himpunan S. Sudah, Bu? Sudah? Oke, balik ke halaman sebelumnya. Silakan dikomentari atau kalian bertanya ke kelompok 3, kenapa jawabannya begini. Bertanya pun dianggap keaktifan ya, silakan dimanfaatkan kesempatannya. Jadi tidak harus menjawab gitu ya, kalian aktif bertanya pun akan saya nilai. Tinggal lapor aja nanti sama Najib. Baik teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja. Coba ke halaman berikutnya. Coba, tadi XN-nya ada barisan DS ya, coba balik lagi. Oke, XN barisan DS, oke. Ke halaman berikutnya. Coba siapa yang mau jawab selain kelompok 3, kenapa kalau barisan XN itu ada di S, akibatnya fxn sama dengan 0. Balikin ke halaman sebelumnya dulu. Ibu saya mau coba menjawab. Iya, silakan. Kenapa xn ada di S, maka fxn sama dengan 0, yang ini bukan karena yang di premis, yang dimisalin itu S sama dengan X elemen R, fx sama dengan 0, himpunan 0 dari F, dan dia itu dimisalin juga xn di S. Makanya
naskahnya fxn itu sama dengan 0 juga. Karena syarat keanggotaan di S itu apa? X elemen R, fx sama dengan 0. Ya, berarti kalau X barisan XN ada di S, berarti XN elemen S gitu ya? Iya. Kalau XN elemen S artinya apa? Maka ini berarti apa? XN elemen R dan fxn sama dengan Xn sama dengan 0. dan fxn sama dengan 0. Itu ya alasannya. Oke, ke halaman berikutnya lagi. Oke, ini udah. Untuk setiap bilangan asli n, karena tadi alasannya adalah karena xn itu barisan di S. Ya, artinya ini. Artinya untuk setiap ini artinya untuk setiap bilangan asli n, xn itu bilangan real dan fxn sama dengan 0. Kemudian kita punya apa? Karena tadi f-nya continue, berarti si limit berdasarkan kriteria barisan, kriteria barisan untuk kekontinuan fungsi, maka tadi kalau si xn-nya konvergen, kan sifatnya adalah kalau xn konvergen ke x, maka si fxn, barisan fxn itu akan konvergen ke fx. Nah, akibatnya limit barisan fxn sama dengan fx, terus kenapa sama dengan 0? Ini sebenarnya kan kita mau nyari fx sama dengan 0 ya, jadi ini sebaiknya dibalik. Karena yang kita punya ini sebenarnya. Kenapa limit barisan fxn sama dengan 0? Karena tadi Bu, fxn-nya sama dengan 0. Iya, karena fxn itu kan barisan 0 kan? Karena fxn-nya 0 untuk setiap bilangan asli, berarti kan dia adalah, ini kan, dia adalah barisan 0. Berarti kan dia barisan konstan, dan kita tahu ini adalah dia akan konvergen ke 0, gitu kan, secara barisan. Jadi nulisnya dibalik ya, kelompok 3, mulai dari fx dulu, karena yang kita punya ini nih. Kalau kalian kayak yang tadi nulisnya, seolah-olah kita punya fx sama dengan 0 dulu, padahal itu yang mau kita buktikan. Ya, Ibu. Baru karena x-nya itu bilangan real dan fx sama dengan 0, maka x-nya elemen S. Oke. Kalau kalian sudah screenshot, terus sudah, boleh dilanjut ke kelompok berikutnya. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Yanti dan koreksinya. Dan terima kasih juga atas teman-teman yang aktif tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teruskan ke kelompok B4. Terima kasih. Sudah terlihat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok B4 ingin membahas terkait latihan soal di bab 5, subbab 5.1 dan 5.2. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota B4 itu ada Mahira Putri, Tamara Amelia Emaras, saya sendiri Jasminur Hanufa, dan Devita Apriliani. Adapun buku yang Di-skip aja. Berikutnya landasan teori yang akan disampaikan oleh Devita. Kepada Devita dipersilakan. Oke, jadi di sini ada landasan teori yang kita pakai untuk mengerjakan soal-soal di subbab 5.1. Yang pertama yaitu definisi 3.1.3. Suatu barisan X sama dengan barisan Xn di R dikatakan konvergen menuju X elemen R, atau X dikatakan limit dari Xn jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat suatu bilangan asli K epsilon, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K epsilon, pernyataan Xn memenuhi mutlak Xn min X lebih kecil dari epsilon. Next. Itu bukan pernyataan ya, tapi suku.
Iya, Bu. Nah, tidak benar. Karena tadi teorema 5.1.3 udah dijelasin sama kelompok 2, jadi kita skip aja. Langsung ke pembahasan soalnya. Saya persilakan Jasmine. Ya, terima kasih. Selanjutnya di latihan soal subbab 5.1 nomor 1, kita diminta untuk membuktikan dari kriteria barisan untuk kekontinuan di buku Bartel 5.1.3. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat dulu tadi 5.1.3 itu isinya ada suatu fungsi f itu memetakan a ke bilangan real dikatakan kontinu pada titik c elemen a jika dan hanya jika untuk setiap barisan xn di a yang konvergen menuju c, barisan fxn konvergen menuju fc. Nah, teman-teman ingat ya, ini ada jika dan hanya jika, berarti kita akan pembuktian dua arah. Nah, pertama kita punya premisnya, misalkan C ini adalah elemen A, akan dibuktikan fungsi f ini yang memetakan A ke bilangan real kontinu pada C jika dan hanya jika untuk setiap barisan xn elemen A yang konvergen menuju C, barisan fxn konvergen menuju fc. Oke, sekarang kita pembuktian dari arah kiri ke kanan. Misalkan F itu kontinu pada titik C elemen A, dan misalkan untuk setiap barisan XN di A yang konvergen menuju C, kemudian yang akan kita buktikan itu adalah barisan FXN ini konvergen menuju FC. Nah, dan kemudian pembuktian untuk dari arah kiri ke kanan, kita misalkan ambil sebarang epsilon lebih dari 0, dan berdasarkan premis yang kita punya, F ini adalah fungsi yang kontinu. Maka terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga jika X elemen A yang memenuhi ketersamaan mutlak X kurang C kecil dari delta, maka berdasarkan definisi 511 berlaku mutlak Fx dikurangi Fc kecil dari epsilon. Nah, ketaksamaan ini kita sebut sebagai ketaksamaan pertama. Selanjutnya, karena berdasarkan premis yang kita punya juga, menyatakan bahwa barisan XN ini konvergen ke C, maka terdapat N0, kita sebut suatu bilangan N0 yang ada di bilangan asli, sedemikian sehingga N ini lebih besar atau sama dengan N0. Dan mutlak XN dikurangi C ini kecil dari delta. Nah, ini kita sebut sebagai ketaksamaan kedua. Nah, maka dari ketaksamaan dan ketaksamaan kedua ini kita punya N lebih besar atau sama dengan N0, di mana mutlak XN dikurangi C kecil dari delta, dan dari persamaan ketaksamaan pertama, itu bisa kita tulis juga mutlak Fx dikurangi Fc kecil dari epsilon. Nah, hubungan mereka ini kita bisa tulis dengan limit Fxn itu sama dengan Fc. Nah, berdasarkan definisi 311, maka barisan Fxn ini kita katakan konvergen menuju Fc. Oke. Sampai situ. Nah, kemudian dari arah sebaliknya, dari arah kanan ke kiri, premisnya adalah, misalkan untuk setiap barisan Xn elemen A yang konvergen ke C, memenuhi sifat bahwa barisan Fxn ini konvergen menuju Fc. Nah, yang akan kita buktikan bahwa fungsi f ini kontinu di C. Oke, pembuktiannya. Kita pakai kontradiksi ya, teman-teman. Nah, kita andaikan f ini tidak kontinu. Tadi kan kita inginnya f-nya kontinu ya. Jadi kontradiksinya f tidak kontinu di titik C, maka terdapat epsilon lebih dari 0 untuk setiap delta lebih dari 0, maka mutlak X dikurangi C kecil dari delta berlaku mutlak Fx dikurangi Fc lebih besar atau sama dengan epsilon. Nah, kita ambil sebarang delta sama dengan 1/n, kita akan menemukan bahwa Xn ini sedemikian sehingga mutlak X dikurangi C kecil dari 1/n. Nah, ini disubstitusi aja ya, teman-teman.
berlaku mutlak fx dikurangi fc lebih besar atau sama dengan epsilon. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwa barisan xn ini sedemikian sehingga limit n sampai menuju hingga xn itu sama dengan c. Berarti kita bisa tahu kalau misalkan xn ini kontinu ke c. Namun limit di sisi lain menyatakan bahwa limit n ke hingga itu fxn tidak sama dengan fc. Artinya fxn ini tidak konvergen menuju fc. Nah, maka kita bisa melihat ya dari sini bahwa ini tuh berbeda dengan premis yang kita punya, kontradiksi. Nah, maka jika untuk setiap xn, elemen bilangan A yang konvergen ke C memenuhi sifat barisan fxn, konvergen menuju fc, maka haruslah f kontinu di C. Nah, karena pembuktian dua arah di atas terbukti, dapat disimpulkan bahwa teorema 5.1.3 terkait kriteria barisan untuk kekontinuan terbukti benar. Oke, sampai situ. Oke, sebelum saya komentar, silakan dikomentari atau bertanya ke kelompok 4. Ya, dari teman-teman. Saya ingin bertanya, boleh? Ya, silakan dari Di slide ya ini. Kan di sini dipilih delta sama dengan 1/n, kita menemukan xn sedemikian sehingga nilai mutlak x dikurang c itu kecil 1/n berlaku ini. Nah, itu kenapa tiba-tiba dia bisa berlaku nilai mutlak fx dikurang fc besar sama dengan epsilon? Gitu. Baik, izin menjawab. Jadi sebenarnya delta ini kita boleh siapa aja asalkan kita punya syarat delta lebih dari 0. Nah, delta ini kita ambil sebarang delta yang mana deltanya ini 1/n. Nah, ini kita cuma substitusi aja ke sini. Jadi tadi kan sebelumnya kita udah bilang kalau misalkan mutlak x dikurang c kecil dari delta berlaku mutlak fx dikurangi fc itu lebih besar atau sama dengan epsilon. Nah, ini deltanya kita substitusi dengan 1/n yang kita punya ini. Mutlak x min c kecil dari 1/n berlaku mutlak fx dikurangi fc lebih besar atau sama dengan epsilon. Seperti itu, kurang lebih. Guna xn-nya buat apa? Kenapa, Bu? Guna xn ini buat apa? Kita mau nyari ininya, untuk menunjukkan kalau misalkan fungsi f-nya itu kontinu atau enggak di C gitu. Jadi kan maksudnya kalau deltanya 1/n, terus kita dapat xn gitu kan? Sehingga apa? Ini xn min c atau x kurang c? X kurang c. Terus guna xn-nya buat apa? Ini kan maksudnya xn itu nilai x tergantung ini kan, tergantung ke n gitu loh maksudnya. Mohon maaf Ibu, sepertinya ini saya salah masukin deh Bu. Maksudnya saya salah nge-copy-nya kelebihan. Jadi yang benar apa? X apa xn?
X-nya Ibu. X. Iya, kamu. Kalau X, kamu nggak bisa konstruksi barisan dong. Bentar Ibu, saya agak. Oke, pilih delta sama dengan 1/n. Tadi apa? Misalkan, terus kita punya apa? Xn konvergen ke C, artinya apa? Ini kan baru untuk definisi, ini kondisi kalau F-nya tidak kontinu, gitu kan ya? Ya. Terus berikutnya kita misalkan, kan premisi kita kan ini, misalkan untuk setiap barisan Xn, ini juga koreksinya bukan elemen ya, tapi subset. Kan barisan itu subhimpunan sebenarnya. Xn itu subset A, ya konvergen ke C. Nah, berarti kita misalkan dulu, misalkan Xn adalah sebarang barisan di A yang konvergen ke C. Maka apa? Setelah kita memilih delta besar dari 0, kita akan menemukan apa menurut definisi barisan konvergen? Tadi ada nggak di landasan teorinya? Barisan konvergen. Tentang barisan konvergen itu masih di bab 3 ada kayaknya. Bab 3. Saya pakainya bab 3.1.3 ya, Bu. Ya, berarti apa? Mutlak Xn dikurangi X kecil dari epsilon. Kalau apa? Kalau X sama dengan barisan Xn di real, bisa konvergen ke X elemen real. Barisan Xn konvergen ke C itu artinya apa? Artinya apa? Untuk setiap delta besar dari 0, terdapat apa? Tadi ada yang presentasi untuk kelompok 3 ya? Kelompok berapa ya? Terdapat epsilon. K delta, bilangan asli, sedemikian sehingga apa? Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K delta, itu maka mutlak Xn dikurangi C kecil dari epsilon. Xn Dikurangi C. Kecil dari kurang dari? Delta. Oke. Oke, kalau dalam hal ini jadinya kurang apa? Kenapa, Ibu? Kamu pilih delta sama dengan 1/n ini gunanya buat apa? Untuk substitusi ke kotak samaan ini. Tapi kan nggak kepake juga kan nilainya?
Oh iya, iya. Bentar, Ibu. Ya, anggaplah oke pilih delta sama dengan 1 per n. Kita dapat menemukan n, seharusnya ini kan, bukan menemukan xn. Kamu menemukan k delta seharusnya. Menemukan k delta, elemen n sedemikian sehingga ini untuk setiap n bersama dengan k delta. Terus kalau dari kondisi 1 diperoleh apa? Kalau X-nya ini konvergen ke C, tapi fx-nya namun fx-nya itu tidak konvergen ke fc. Namun ini kan, namun si ini xn di sini ya, bukan x, namun fxn mutlak fx kurang fc bisa sama dengan x0. Nah, itu artinya apa? Ini berarti barisan xn ini berarti gini. Ini dibacanya, tadi kamu bacanya apa ini tadi? Barisan xn. Ya, ini tadi kamu baca apa tadi? Limit n menuju tak hingga. Terus apa? Xn sama dengan C. Oke, tadi kayaknya bukan itu deh yang kamu baca. Bahasa lainnya apa ini? Dalam bahasa lainnya kita bilang juga apa? Xn konvergen ke C. Bahasa lainnya barisan xn konvergen ke C dan tapi barisan fxn tidak konvergen ke fc, dan ini kontradiksi dengan premis kita. Coba, oke, ke halaman sebelumnya itu kayaknya ada yang mau saya koreksi juga deh. Oke, tunggu yang tadi di screenshot dulu sebelum, kalau kalian mau screenshot silakan di screenshot dulu, balikin ke halaman yang sebelum saya clearkan. Sudah? Oke. Dari awal lagi coba. Tadi yang nanya siapa? Zarifah ya? Udah belum? Iya Bu, sudah cukup. Terima kasih Jasmine dan terima kasih Bu Yanti. Oke. Oke, bisa. Oke, tadi kamu udah bilang ini ambil sembarang tadi ya. Oke, yang ini maksudnya. Maka kalau mau berdasarkannya itu dipindah ke sini. Bukan di sini naruhnya, tapi di sini. Maka berdasarkan definisi 511 terdapat delta besar dari 0, sehingga jika X elemen A yang mau memenuhi ini, maka berlaku ini ya, maka berlaku yang C1 ini. Oke, boleh ke halaman berikutnya. Nah, kalau mau pakai panah, ininya jangan dikurung. Kalau mau ikut aturan penulisan di Bartel gitu ya. XN panah C itu dibacanya barisan XN konvergen ke C gitu ya. Oh, baik Ibu. Oke, terus gini aja, berdasarkan premis barisan XN konvergen ke C. Maka terdapat N0 elemen N sehingga untuk setiap N besar sama dengan N0 berlaku mutlak XN dikurang C kecil dari delta. Oke, ini baru dari definisi. Ini maka berdasarkan definisi kekonvergenan barisan ya. Oh, oke, yang 3 titik. Nanti ini saya pindah ke sini sebelum. Ah ya, ini ya. Ini maksudnya ya. Oke, terus ini apa?
Baru lanjutin apa? Karena F continue ya tadi premisnya. Coba mundur lagi tadi premisnya apa? Karena Ya, ini kiri kanan ya, karena F-nya continue ya. Baru karena next halaman berikutnya. Baru di sini. Baru karena F continue di C, maka berlaku juga ini. Mutlak Fx n dikurang Fc kecil dari epsilon. Nah, baru sebelum ke sini, baru kesimpulan alasannya ini adalah sebelum ke sini ya. Tadi epsilonnya diambil kan ya, coba mundur lagi ke halaman sebelumnya. Nah, udah ada kan ini? Oke, ke halaman berikutnya. Ya, baru karena untuk setiap epsilon besar dari 0, ini yang terdapat N0 elemen N, sedemikian sehingga untuk setiap N besar sama dengan N0, berlaku mutlak Fxn dikurang Fc kecil dari epsilon, maka dapat disimpulkan apa? Maka berdasarkan 311 dapat disimpulkan apa? Bahwa barisan Fxn konvergen ke C gitu ya. Oke. Jadi terbukti bahwa apa? Jika F balik ke halaman sebelumnya. Nah, oke. Di sini juga premisnya ini juga bukan untuk setiap ya. Misalkan F continue pada titik C dan misalkan Xn adalah Xn di barisan di A adalah sembarang Xn adalah sembarang barisan. Ini adalah sebarang barisan di A. Di A-nya udah ada. Di A yang konvergen ke C gitu ya. Premisnya. Misalkan F continue pada C elemen A dan misalkan Xn adalah barisan di A yang konvergen ke C. Akan dibuktikan bahwa barisan Fxn konvergen ke Fc gitu ya. Oke, baru yang tadi itu jadi terbukti bahwa jika F continue di C, maka untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke C, barisan Fxn konvergen ke Fc gitu ya kesimpulan akhirnya. Oke. Oke, kayaknya udah. Terima kasih kepada teman-teman tadi yang sudah bertanya, dan terima kasih kepada Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke kelompok berikutnya. Oke, sebelum lanjut saya izin ke toilet dulu.
Oke, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B5 akan menjelaskan soal yang ada pada subbab 5.1. Adapun dari kelompok B5 ada saya sendiri, Nur Makfira Ramadhani, Fairuz Nur Fadilah, Naila Nabiha Konita, Nurul Septianingsi, dan Wiwindari Nur Hasanah. Next, buku yang kami gunakan adalah buku Bartel. Boleh di-skip? Karena landasan teori yang kami gunakan telah disampaikan oleh kelompok sebelumnya, jadi langsung saja masuk pembahasan soal yang akan dijelaskan oleh Dwi Windari. Ya, terima kasih kepada Nur Makfira. Di sini ada latihan 5.1 nomor 6, yaitu misalkan A subset himpunan bilangan real dan misalkan fungsi f dari A ke R continue di titik C elemen A, tunjukkan bahwa untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0 terdapat lingkungan phi delta dari C, sedemikian sehingga jika x, y elemen A irisan phi delta dari C, maka jarak fx ke fy kurang dari epsilon. Premisnya itu misalkan A subset R f dari A ke R continue di titik C elemen A akan dibuktikan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat phi delta dari C sedemikian sehingga jika x, y elemen A irisan phi delta dari C, maka jarak fx dikurang fy kurang dari epsilon. Pembuktiannya berdasarkan definisi 5.1 yang tadi telah dibacakan oleh kelompok 1 yang mengatakan bahwa misalkan A subset himpunan bilangan real, fungsi f dari A ke R dan C elemen A, fungsi f dikatakan kontinu di C jika diberikan sembarang epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0 sehingga jika x sembarang titik dari A yang memenuhi jarak x ke C kurang dari delta, maka jarak fx ke fc kurang dari epsilon. Karena fungsi f kontinu di C, maka diberikan sembarang epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sedemikian sehingga x elemen A dengan mutlak x dikurang C kurang dari delta per 2, maka jarak fx ke fc kurang dari epsilon per 2. Dan berdasarkan teorema 5.1.2, misalkan phi delta per 2 dari C adalah lingkungan dari C sejauh delta per 2 lebih besar dari 0 dan xy elemen A irisan phi delta per 2 dari C, mutlak x min C kurang dari delta per 2 dan mutlak x min y kurang dari delta per 2. Oleh karena itu dengan teorema 2.2.3 atau ketak sama segitiga diperoleh mutlak x min y sama dengan mutlak x min C ditambah x min y kurang dari sama dengan mutlak x min C ditambah mutlak x min y kurang dari delta per 2 ditambah delta per 2 sama dengan delta. Dan mutlak fx dikurang fy sama dengan mutlak fx dikurang fc ditambah fx dikurang fy itu kurang dari sama dengan mutlak fx dikurang fc ditambah mutlak fx dikurang fy, di mana kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Oleh karena itu, jika x, y elemen A irisan phi delta dari C, maka jarak fx dikurang fy kurang dari epsilon dapat disimpulkan misalkan A subset himpunan bilangan real fungsi A ke R kontinu di titik C elemen A, maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat phi delta dari C sedemikian sehingga jika x, y elemen A irisan phi delta dari C, maka jarak fx ke fy kurang dari epsilon. Sudah, Bu. Oke, silakan yang lain dikomentari dulu sebelum saya komentar.
komentari atau bertanya, Mbak. bertanya? Ya, silakan. Di PPT sebelumnya. Nah, stop. Itu sebenarnya sedikit bingung di yang kata-kata sehingga koma X min C kurang dari delta per 2 dan X min Y kurang dari delta per 2. Itu kira-kira gimana ya? Itu aja. Ya, saya izin menjawab untuk mutlak dari X min C dikurang delta per 2 dan mutlak X min Y dikurang kurang dari delta per 2 itu untuk menyamakan menurut ketaksamaan segitiga biar nantinya dia dapat sama dengan delta. Karena di sininya kita yang nanti dibutuhkan itu, yang akan dibuktikan itu, nantinya jarak dari fx dikurang fy kurang dari epsilon. Kan tadinya itu syaratnya itu kalau untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat phi delta dari C. Nah, berdasarkan definisi 5.1.1 itu, kalau epsilonnya untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat delta dari 0. Terus kalau misalnya di sininya mutlak X min C kurang dari delta per 2, dan kalau misalnya X min Y-nya di sini kurang dari delta per 2, nantinya dia dapat epsilon. Yang saya paham begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 5. Yang lain? Ibu, saya mau izin bertanya kepada kelompok 4. Kan ini kan yang mau dibuktikan itu ya fx min fy-nya kurang dari epsilon. Nah, tapi di pembahasannya itu dia fx min fy-nya itu sama dengan epsilon, bukannya kalau dia kurang dari sama dengan epsilon yang nggak masuk ya? Iya, itu. Oke, sebentar, Alfi. Saya bantu jawab ya. Itu karena kan di sini kita punya sebelumnya itu kan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Nah, ini tuh sama dengannya tuh maksudnya bukan nanti hasilnya tuh jadi sama dengan gitu sih, tapi ini tuh sama dengan di epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Tapi nanti hasilnya tetap apa? Kurang dari epsilon. Iya, kurang dari epsilon. Karena ya. Ya, sama dengannya cuma untuk epsilon tambah per 2 tambah epsilon per 2. Iya, Bu. Cuman baris ketiga ke baris keempat aja yang sama dengan. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih kelompok 4. Atas kembali, Alfi. Ada lagi? Kalau enggak balik ke halaman awal. Yang halaman awal pembuktian maksudnya. Oke, di sini. Oke, bentar. Ini di awal seharusnya ya. Ini dulu. Gitu ya. Diberikan sembarang epsilon besar dari 0. Karena F kontinu di C, maka berdasarkan definisi 511, terdapat delta besar dari 0, sedemikian sehingga jika X elemen A dengan mutlak X kurang C kecil dari delta per 2, maka mutlak Fx dikurang Fc kecil dari epsilon per 2. Oke, ini boleh sah-sah saja. Selanjutnya. Oke, balik ke halaman berikutnya lagi. Halaman berikutnya, ini halaman selanjutnya. Oh, sebelumnya, Ibu. Iya, halaman sebelumnya maksud saya. Nah, ini sendiri menyatakan apa sih?
X, jarak dari X ke C kecil dari delta per 2. Ini artinya apa? X-nya ada di? X-nya ada di A, Bu. Lebih spesifik, kalau yang berkaitan dengan lingkungan. X-nya itu terdapat di V delta dari C. Dia ada di lingkungan delta dari C. Yang ini sendiri menyatakan V delta apa di V delta per 2? Oh iya, Bu, maaf, Bu. Maksudnya V delta per 2 dari C. Oke, yang ini sendiri menyatakan apa? Yang ini. Yaitu V epsilon per 2 dari C. Fx. Fx elemen V epsilon per 2 dari C. Dari V C. Oke. Dari C. Kemudian, ke halaman berikutnya. Nah, kalian seharusnya kalau mau pakai teorema 512, yang sebelumnya itu nggak usah dijabarkan, kalian tuh kayak mengulang-ulang gitu loh. Kalian mau pakai 512 atau mau pakai 511? Tadi soalnya apa? Nah, berarti sebenarnya ini cukup 512 aja sebenarnya. Oke, anggap ini di skip gitu ya. Yang ini di skip, halaman ini di skip, lanjut ke halaman berikutnya. Tadi alasannya apa? Berdasarkan teorema 512, tadi F-nya continue ya? Iya, Bu. Ini misalkan langsung aja, misalkan ini V delta C adalah lingkungan dari C sejauh delta per 2. Ini kalian paham nggak maksudnya? Atau nggak usah aja gitu. Langsung aja misalkan XY adalah lingkungan dari, XY berada di A iris lingkungan V delta per 2 dari C. Baru ini, maka itu kan, ini artinya, dengan perkata lain bahwa si jarak dari X ke C itu kurang dari delta per 2 dan jarak dari X ke Y itu kecil dari delta per 2. Kemudian oleh karena itu dengan teorema 23 diperoleh jarak dari X ke Y. Nah ini kenapa X ke Y lagi, kan X ke Y-nya udah kecil dari delta per 2. Ini benar nggak X min Y kecil dari delta per 2? Atau justru Y min C yang kecil dari delta per 2? Kalau X dan Y ada di lingkungan delta per 2. Oh iya, Bu, di sini saya salah nulis, Bu. Harusnya Y min C, Bu. Seharusnya ini Y min C. Min C kecil dari, nah baru ini X min C, di sini apa? Ini kan? Y min C juga. Terus ini jadinya apa? C min X gitu ya? Ya. Nah, yang ini kecil dari delta per 2, kecil dari delta per 2, jadinya ini semuanya kurang, jadinya X min Y kecil dari delta. Baru masuk ke itu. Karena F continue di C, baru apa? Maka kalian kalau mau menguraikan, ya atau coba balik tadi di halaman berikutnya kalian bisa apa? Oh, berarti kalau karena ini kan mau memakai kan, ini kan kalian mau memakai bahwa ini kan butuh dasar kan? Dasarnya ini dari mana? Dasar bahwa yang ini kecil dari epsilon per 2 dan ini kecil dari epsilon per 2, dasarnya dari mana? Belum ada kan diuraikan? Baru Fx kurang Fc-nya aja, Fx kurang Fc kurang Fy-nya belum. Coba ke halaman sebelumnya dulu.
Oke, karena F continue di C, maka kita punya apa? Fx min Fc kecil dari Epsilon, Bu. epsilon per 2 gitu kan ya. Dan Fy min Fc kurang dari epsilon per 2. Oke, baru pakai ketaksamaan segitiga. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga diperoleh yang halaman berikutnya itu diperoleh nih. Gitu ya. Jadi oleh karena itu jika X dan Y ada di irisan A dengan lingkungan delta dari C, maka diperoleh bahwa jarak dari Fx ke Fy itu kurang dari epsilon. Jadi jika, ini kan jangan pakai misal lagi, jadi jika A subset R dan F continue di titik C elemen A, maka untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat lingkungan delta dari C, sehingga jika X dan Y ada di lingkungan delta C di iris A, maka berlaku bahwa nilai mutlak dari Fx dikurang Fy kecil dari epsilon. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas koreksiannya, Bu. Oke, silakan dilanjut ke kelompok 7, masih ada 10 menit lagi. Terima kasih Bu Yanti atas koreksiannya. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke kelompok B6. Cek. Apakah sudah masuk? Oke. Ya, baik. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yanti dan teman-teman dari kelas B Matematika Angkatan 2020. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kami kok dari kelompok 6 beranggotakan Dimas Raditya Isnanda, Alivia Anissa Ramadina, Dewi Fania Septianingsih, Winda Ayu Mei Lestari, dan saya sendiri Raka Pratama. Saya akan membacakan teorema yang akan kami gunakan untuk membahas soal 5.1.7. Itu teorema 4.2.9. Misalkan A subset dari R, misalkan F adalah A menuju R, dan misalkan C elemen R adalah titik laser dari A. Jika... sebelum dilanjut, bukan F A menuju R, F fungsi dari A ke R. Baik, Ibu. Misalkan A subset dari R
Misalkan F fungsi A menuju R, dan Fungsi misalkan fungsi dari A ke R. misalkan F fungsi A ke Dari A misalkan A subset dari R, misalkan F fungsi dari A ke R, dan misalkan C elemen R adalah titik klaster dari A. Jika limit X menuju C, F lebih besar dari 0, masing-masing limit X menuju C, F lebih kecil dari 0. Maka terdapat lingkungan delta dari C. Sedemikian sehingga Fx sama dengan 0, masing-masing Fx lebih kecil dari 0. Untuk semua X elemen A, irisan lingkungan delta dari C, di mana X tidak sama dengan C. Oke, ini dibacanya yang lebih tepat gini ya. Misalkan A subset dari R dan F adalah fungsi dari A ke R, dan misalkan C elemen R adalah titik klaster dari A. Jika limit X menuju C dari F besar dari 0, maka terdapat lingkungan V delta C dari C, sehingga Fx besar dari 0 itu bukan sama dengan untuk semua X di A iris V delta C dan X tidak sama dengan C. Atau jika limit X menuju C dari F kurang dari 0, maka terdapat lingkungan V delta C dari C, sehingga Fx kecil dari 0 untuk semua X di A iris V delta C dan X tidak sama dengan C. Baik, Ibu. Oke, silakan dilanjutkan. Teorema kepadatan kayaknya belum dibahas, boleh diulang lagi? Atau itu dipakainya nanti? Dipakainya nanti, Ibu. Oke, lanjut dulu. Ya, baik. Selanjutnya ada definisi D4.1.4. Misalkan A subset dari R dan C adalah titik kumpul dari A untuk sebuah fungsi F. Untuk sebuah fungsi F, fungsi A ke R, suatu bilangan real L dikatakan sebuah limit dari F pada C jika diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga jika X elemen A dan 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta, maka mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Ini kalian konsisten ya mau pakai titik kumpul atau titik klaster gitu ya, pilih salah satu. Jangan, ini kalau deskripsi ini tidak konsisten gitu ya. Ada kadang klaster, kadang kumpul. Ini kalian saya latih untuk terbiasa nulis skripsi juga ya sekalian, makanya saya agak bawel periksa kalian. Ya, baik Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, selanjutnya keterangan A, nilai delta tergantung pada nilai epsilon, sehingga dapat ditulis delta epsilon untuk menunjukkan keterkaitan nilai delta. B, terhadap epsilon. Nilai delta terhadap epsilon. Selanjutnya, pertidaksamaan 0 kurang dari mutlak X min C bisa dikatakan X tidak sama dengan C jika L adalah limit dari F pada C. Maka enggak, itu titik itu, sampai itu aja. Nilai mutlak X dikurang C besar dari 0 itu artinya X tidak sama dengan C. Titik. Itu kalimat yang berbeda. Yang berikutnya itu udah beda konsep lagi. Jika L itu seharusnya setelah X tidak sama dengan C itu titik. Oh ya Bu, mohon maaf Bu. Oke, saya ulangi. Pertidaksamaan 0 kurang dari mutlak X min C bisa dikatakan X tidak sama dengan C. Jika L adalah limit dari F pada C, maka dapat dikatakan bahwa F konvergen untuk L pada C. Dapat ditulis L sama dengan limit X menuju CFX atau L sama dengan limit X menuju CF. Kita juga mengatakan bahwa Fx mendekati L sebagai X mendekati C. Ketika, bukan sebagai, itu S kan bahasa Inggrisnya. Iya Bu. Ya, kita juga mengatakan bahwa
fx mendekati L. Apa tadi, Bu? Mohon maaf. Ketika. Ketika, iya, Bu. Fx mendekati L ketika X mendekati C. Fx menuju L atau X menuju C. Ya, di sini kelompok kami akan membahas soal nomor 7 dari bab 5.1, di mana soalnya berbunyi, misalkan FR menuju R continue pada C. F dan misalkan, adalah fungsi dari R ke R. Oh ya, misalkan F adalah fungsi dari R ke R continue pada C, dan misalkan FC lebih dari 0. Tunjukkan bahwa terdapat V delta C suatu lingkungan dari C, sedemikian sehingga barang X elemen V delta C, maka Fx lebih dari 0. Di sini kita memiliki premis F merupakan fungsi dari R ke R continue di C, dan Fc lebih dari 0. Yang akan kita buktikan adalah Fx lebih dari 0 untuk setiap X elemen V delta C. Nah, ini ada yang kurang. Akan dibuktikan terdapat. Coba tadi soalnya apa? Itu kan, so that there exists a neighborhood, itu kan berarti terdapat lingkungan delta dari C. Nah, sehingga jika X ada di lingkungan tersebut, maka Fx besar dari 0. Jadi yang akan dibuktikannya, terdapat lingkungan delta C, sedemikian sehingga Fx besar dari 0 untuk setiap X di lingkungan V delta C. Oh ya, baik, Bu. Kurang kata terdapatnya. Oke, pembuktiannya menurut teorema T42.9 dikatakan 429 bahwa udah disampaikan belum? tadi iya sama kelompok kami, Bu, tadi udah dibacain. Oh, teorema 429 itu tadi yang bunyinya apa? Yang teorema 429 itu berbunyi misalkan A subset R, misalkan F fungsi dari A menuju R, dan misalkan Fungsi dari C A ke R, bukan menuju. Menuju itu untuk limit. A ke R, dan misalkan C merupakan elemen R adalah titik cluster dari A. Jika limit X menuju C F lebih dari 0, maka terdapat lingkungan V delta C dari C demikian sehingga Fx sama dengan 0 untuk Sama semua dengan atau X. besar? Oh ya, besar dari 0 untuk semua X elemen A. Irisan V delta C, X tidak sama dengan C. Oke. Lanjut ke pembuktian tadi, menurut teorema 4.2.9 dikatakan bahwa F adalah fungsi dari A ke R. Jika, bukan bahwa F adalah, dikatakan bahwa jika F. Oh ya, dikatakan bahwa jika F adalah fungsi dari A ke R, di mana C adalah titik cluster jika limitnya positif, maka dari premis yaitu epsilon sama dengan Fc lebih dari 0. Nah, yang kenapa berarti, epsilonnya sama dengan Fc besar dari 0? Kenapa epsilonnya besar? Kenapa epsilon sama dengan Fc? Oke, dilanjut dulu sebelum saya komentar. Itu aja? Lanjut, Bu.
Next. Karena FC lebih dari 0 dengan teorema 4.2.9, maka terdapat delta lebih dari 0. Demikian sehingga jika X elemen R dan X min C dimutlakan kurang dari delta, menurut definisi limit, maka Fx min Fc dimutlakan itu kurang dari epsilon sama dengan Fc. Nah, dari sini kita dapat min Fc kurang dari Fx kurang dari Fc kurang dari Fc. 0 kurang dari Fc. Oleh karena itu, berdasarkan teorema 4.2.9, jika X elemen V delta C, maka X min C dimutlakan kurang dari delta yang berakibat bahwa Fx lebih dari 0, di mana X itu tidak sama dengan C. Oke, silakan dikomentari dulu sama yang lain sebelum saya komentar, atau yang lain ingin bertanya. Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ini Mau udah nanya- lewat dikit, nggak apa-apa ya. Ini udah 241. mau nanya ke kelompok 6 itu yang bagian 0 lebih kecil dari Fx, itu kenapa yang di atasnya Ft-nya itu bisa hilang ya? Padahal kalau dipindah ruas jadi 2 Ft. Itu aja sih. Silakan dijawab dulu, kelompok 6. Itu pakai pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi berlaku nggak itu bahwa tadi siapa yang nanya ya? Saya, Bu. Siapa itu? Saya nggak bisa lihat loh siapa yang ngomong. Fitria, Bu. Nah, kenapa Fitria? Tadi Fitria bilang kenapa di kirinya FC bukan kurang dari 2 FC gitu ya? Iya, Bu. Fc yang di kanannya itu hilang. Nah, sebenarnya dia hilang atau nggak hilang itu kelompok 6? Hilang, Bu. Kenapa hilang? Enggak hilang maksudnya. Kalaupun dia nggak hilang, yang penting apa? Nilainya lebih besar dari 0 kan? Iya, Bu. Terus si FC-nya kan tadi ini besar dari 0 juga. Penting intinya si nilai Fx itu berada di antara 0 dan 2 FC. Kan FC itu kan juga, misalkan gini deh, misalkan ginilah grafiknya. Terus misalkan ini FC, terus ini 2 FC. Ya si Fx itu nilainya ini, dan ini adalah, misalkan ini adalah sumbu X. Sorry, ini adalah, ya gitu ya. Kan kita tahu bahwa si FC itu nilainya besar dari 0. Terus si 2 FC itu berarti kan besar dari 0 juga. Nah, yang penting si X-nya itu, nilai Fx itu ada di antara ini. Berarti kan dia, karena FC-nya besar dari 0, ya dia, ini katanya Fx-nya berada di antara 0 dan 2 FC. Yang nggak masalah, itu kan, terus si 2 FC itu juga positif. Yang penting ini. Oke, yang lain ada yang mau komentar atau bertanya? Nggak ada yang nanya, ini kenapa epsilonnya sama dengan FC? Ini tadi saya yang nanya, kenapa epsilon sama dengan FC?
Tadi clue-nya apa? Infonya adalah F itu fungsi yang, tadi apa soalnya? F adalah fungsi yang, F adalah fungsi yang kontinu di C, gitu ya. Ini gambar saya pindahkan ke atas dulu. Ya, anggap saja fungsinya kayak gini, terus ini adalah C, dan si FC ini berarti kan FC besar dari 0. Ini kan adalah si FC. Kalau secara gambar, kalian kelihatan nggak lingkungannya kira-kira? Lingkungannya si delta. Secara gambar boleh kan dia bilang apa sih? Ada lingkungan delta dari C, sehingga kalau X itu ada di lingkungan delta dari C, maka nilainya adalah positif. Boleh nggak lingkungan delta dari C itu saya ambil segini? Nggak boleh, Bu. Kenapa? Karena itu ada anggota yang negatif ya, Bu. Nah, karena kalau ketika X-nya ada di sini, kalau X-nya di sini, kalau X di sini, misalkan X ada di sini, kita punya apa? Fx-nya kurang dari 0, kan? Kalau X-nya diambil dari rentang yang sini. Kalau X-nya di sini dia masih aman. Ya, kan karena dia terdapat, kalau secara gambar, ya pilih aja deltanya paling mentok segini, gitu ya. Paling mentok segini. Paling gede, paling lebar deltanya diambil segitu ya. Ini yang paling mepet. Paling lebar pilih delta itu sama dengan apa itu? Ini kan misalkan ini titik A. Delta itu dipilih sebesar jarak dari C ke A. Di mana A itu adalah FA sama dengan 0 gitu ya. Paling lebar itu. Tapi ini asumsinya, ini kalau grafiknya gini ya, kan kita nggak tahu fungsi kita bisa aja kayak gitu kan, kita nggak tahu. Ini kasusnya kalau grafik fungsi kita kayak gini ya kita bisa pilih kayak gini. Itu ilustrasi secara gambar. Nah, tips saya memahami matematika itu biasanya saya gambarin dulu biar paham gitu ya. Baru kita bekerja. Entah kalau di kalkulus berarti kita ngitung, kalau di Unreal berarti kita buktikan. Penting pahami gambarnya dulu. Kita bisa bikin gambar, nanti dari gambar baru kita bisa, nanti definisi itu akan ngikut sendiri kalau kita bisa menggambar. Oke. Next ke halaman berikutnya. Tadi apa? Misalkan oke, tadi F continue di C, artinya apa itu? Kan artinya apa? F continue di C, definisinya apa tadi? F continue di C jika apa? Jika untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat apa? Delta lebih besar dari 0. Terdapat delta besar dari 0, sedemikian sehingga apa? Mutlak X min C kurang dari delta. Maka berlaku mutlak Fx min Fc kurang dari epsilon. Oke, clue-nya adalah ini ya, clue-nya epsilon besar dari 0. Karena si Fc besar dari 0, boleh nggak epsilon dipilih sebagai Fc? Boleh nggak? Boleh. Karena Fc besar dari 0, maka dengan teorema 29 untuk ini ya, untuk epsilon sama dengan Fc, tadi ini kita tahu, Fc-nya besar dari 0, berarti kita bisa ngambil epsilon itu sama dengan Fc.
akan ada delta besar dari 0, sedemikian sehingga jika X elemen R dan jarak dari X ke C itu kurang dari delta, maka ini mah, ini karena F-nya kontinu kali ya, bukan teorema 429. Teorema 429 bilang apa? Teorema 429 itu bilang apa sih? Coba tadi teorema 429 ini bukan teorema 429 sebenarnya. Teorema 429 itu misalkan A subset R, terus misalkan F fungsi dari A ke R, dan misalkan C elemen R adalah titik cluster dari A jika limit X ke C, F lebih besar dari 0, maka terdapat V delta C dari C. Demikian sehingga Fx lebih dari 0. Untuk semua X elemen A irisan V delta C, X tidak sama dengan C. Oke. Nah, kalau yang kalian lakukan, kalian memanfaatkan teorema ini nggak kira-kira? Kalau pembuktian kalian, dimanfaatkan nggak ini, info ini? Enggak, Bu. Enggak. Dia udah balik lagi ke yang tadi. Ya berarti ini bukan, ini berdasarkan definisi 511 kali ya? Ya enggak? Definisi 511 yang definisi fungsi kontinu. Karena FC besar dari 0 dan apa F kontinu pada C. Ini dan F kontinu pada C. Maka berdasarkan definisi 511 untuk epsilon besar sama dengan FC akan ada delta besar dari 0 demikian sehingga berlaku ini. Oke, seharusnya ini aja. Jadi kalian tuh nggak perlu pakai teorema 429 kalau caranya kayak gini. Jadi terdapat lingkungan. Jadi oleh karena itu, sorry ini bukan berdasarkan teorema 429 lagi. Terdapat ini lingkungan delta dari C, sedemikian sehingga jika X, yaitu balik ke, sehingga jika X elemen yang tadi, H iris V delta C, maka ini Fx besar dari 0. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau mau pakai 429, kalian tidak perlu menguraikan yang ini. Kalau 429 itu langsung aja karena nilai FC-nya besar dari 0 dan limit X menuju C. Kan kita tahu apa? Limit, infonya kan limit X menuju C. Oke, kalau F kontinu pada C artinya apa? Limit X menuju Fx sama dengan? FC, Bu. Sama dengan FC. Dan FC-nya besar dari 0, gitu kan? Baru pakai teorema 429. Karena dia besar dari 0, maka menurut teorema 49 akan ada lingkungan delta dari C, sehingga apa? Sehingga untuk setiap X yang ada di lingkungan V delta C, X tidak sama dengan C, maka Fx-nya besar dari 0. Gitu, alternatif lainnya yang ini. Ini karena ini ya, ini karena F kontinu,
Pada C kan menurut kriteria kekontinuan itu kan yang menurut remark apa? Limit fx menuju C dari fx itu ada, fc ada, dan nilai keduanya sama. Nah, alternatifnya ini, atau kalau enggak pakai definisi yang ini, yang ditulis oleh kelompok 6. Oke, karena waktunya sudah lewat banyak, 15 menit lebih, kita tutup dan lanjutkan besok. Silakan ditutup dulu kelompok 6. Baik, terima kasih Bu koreksiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu besok.